Selanjutnya hadis nomor 337 dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah, fa in lam yajid tamran fal ma' fa innahu tahur." Wa qala as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqah wa 'ala dhi rahimi thintani sadaqatun wasilah. Artinya, apabila salah seorang antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Karena sesungguhnya itu adalah keberkahan. Jika tidak mendapatkan kurma maka berbukalah dengan air. Karena sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Lalu beliau bersabda, sedekah kepada orang miskin hanyalah satu pahala sedekah. Tetapi kepada sanak kerabat, kalau kita sedekah bernilai ganda. Sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini teman-teman memberikan banyak mutiara yang bisa kita ambil. Yang pertama, anjuran agar berbuka puasa dengan kurma. Mulai dengan kurma. Ini urutannya. Baru kemudian air. Ya. Karena memang begitu Nabi SAW mengatakan. Kalau kalian berbuka puasa, buka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada baru air. Urutan kan begitu. Masalah doa, dhahab dzama'u talatil uruk, tidak ada hubungannya sama memulai buka puasa dengan apa. Karena memang Nabi SAW menyusun susunannya di sini. Masalah doa itu memang akan setelah minum air, akan basah tenggorokan kita, kan begitu. Kita awal buka puasa bisa kita baca Bismillah. Dan kita buka puasa, lalu kemudian kita baca dhahab dzama'u talatil uruk wa thabatal ajru insyaallah, gitu kan. Yang jelas anjuran untuk itu. Dan juga ada hadis lain yang menyebutkan ya, sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma dan sebaik-baik makanan untuk sahur adalah kurma. Tentu banyak sekali manfaat kurma ini ya. Dan sudah saya jelaskan, teman-teman bisa kembali ke playlist di YouTube insya Allah. Masuk di Khalid Bersama Official, cari ada Granda, ada di situ playlistnya, cari kurma dan solusinya dalam Islam. Ada saya bahas masalah kurma panjang lebar. Termasuk kita praktikin bagaimana mengelolanya kalaupun mau dikelola jadi jus dan beberapa jenis makanan ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan Nabi SAW menyebutkan fa'innahu barakah. Semuanya dia berkah. Berkah maknanya cukup. Ya, kurang lebih berkah itu bisa kita masukkan dalam salah satu maknanya adalah cukup. Ya. Nah, Allah SWT berkah artinya Allah cukupin insya Allah. Ya, kalau anda buka puasa dengan kurma pun sudah cukup. Kemudian anjuran mutiara yang kedua, kalau tidak punya kurma, berbuka puasa dengan air putih. Jangan langsung yang berwarna. Ada orang langsung teh hangat, sirup. Kecuali nggak ada. Tapi kalau ada, ikuti sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya dia suci dan mensucikan. Yang penting kita basahi tenggorokan kita yang sudah berapa jam kering. Dan juga mengatur, memposisikan agar perut kita siap untuk menerima makanan dan minuman setelah sekian jam kita tidak makan dan minum. Tentu kalau ada air zam-zam jauh lebih baik ya. Mutiara yang ketiga, beliau mengatakan as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dzir rahimi thintani sadaqatul wasilah. Ini saksi bahasan kita. Sedekah yang kau keluarkan untuk orang miskin, tidak ada hubungan kekerabatan, terhitung satu pahala sedekah. Tapi kalau kau keluarkan kepada kerabatmu sedekah tersebut, kau akan dapatkan dua pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Oleh karena itu teman-teman, kita sangat dianjurkan untuk mendahulukan kerabat-kerabat kita untuk bersedekah. Orang-orang terdekat. Bukan berarti kita tidak boleh bantu orang lain, tidak, tapi kita dahulukan kerabat-kerabat kita. Hadis selanjutnya 338 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu." فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. Hadis ini hasan diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi. Ya. Yang artinya, dulu saya memiliki seorang istri yang saya cintai. Kata siapa ini? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Tetapi Umar tidak menyukainya. Dia berkata kepadaku, ceraikanlah dia. Maksudnya Umar suruh Abdullah anaknya ceraikan istrinya. Namun saya menolak, maka Umar mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Akhirnya Nabi SAW bersabda kepadaku, ceraikanlah dia.
Ini dikuatkan teman-teman sekalian dengan hadis yang setelahnya saya langsung bacakan 339 karena ini berkait satu sama yang lain ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, an rajulan atahu qala inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhhu. Bahwa seorang laki-laki mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu dan berkata, saya memiliki seorang istri dan ibu saya menyuruh agar saya menceraikannya. Maka dia menjawab, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jika kamu mau sia-siakanlah pintu itu dan kalau kau mau peliharalah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Baik teman-teman sekalian, kita coba korek mutiara dari dua buah hadis ini. Yang pertama adalah wajibnya bakti kepada kedua orang tua selama yang mereka perintahkan dan titahkan adalah hal-hal yang tidak melanggar agama Islam. Tidak melanggar agama. Ya, tidak melanggar agama. Dan ini penting tentunya. Ya. Apapun yang orang tua kita perintahkan, iyakan. Selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini adalah kasus bagaimana Umar bin Khattab menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk cerai sama istrinya. Pada saat Abu Darda juga didatangi oleh seorang laki-laki tadi yang dia bilang, ada istri saya tapi ibu saya tidak suka, gitu kan? Nah, ibu saya suruh cerai, maka Abu Darda kasih isyarat, ikuti ibumu. Bahasa beliau tidak langsung, dan beliau mengatakan orang itu adalah pintu tengah-tengah surga. Kalau kau mau jagalah, kalau kau mau hilangkan, sia-siakan. Misalnya kalau kau ikutin dia, kau akan masuk surga. Kalau tidak mau ikutin, ya sudah kau masuk neraka. Terhilangkan dari surga tersebut. Sebagaimana kita sudah bahas dari awal bab ini, bagaimana ya bahayanya atau bagaimana pentingnya bagi semua orang tua. Dan nanti bab akan datang insya Allah, bab 41 tentang bahayanya durhaka pada kedua orang tua. Jadi selama itu adalah perbuatan-perbuatan yang boleh, maka ikutilah. Tentu bukan berarti setiap kali ibu atau ayah mengatakan ceraikan istrimu itu ceraikan dengan suami langsung kita ikutin. Tapi kita lihat juga apa masalahnya. Kita coba memperbaiki dengan baik, dengan santun, dengan sopan. Ya. Tidak boleh juga sembarangan gitu ya. Bukan berarti tidak suka langsung selesai. Nego. Tapi kalau alasan si ayah dan ibu benar, mungkin setelah Anda menikah Anda jadi durhaka dengan keduanya, Anda jadi jauh dari ibadah kepada Allah SWT, maka ikuti orang tua. Berarti istri itu atau suami itu berbahaya buat Anda. Mutiara yang kedua adalah selain wajibnya bakti pada kedua orang tua dan patuh pada mereka selama bukan hal yang haram. Yang kedua, bagaimana sosok anak mantu. Ini yang kita khususkan di sini. Sosok anak mantu yang baru hadir dalam rumah tangga pasangannya, ya, membantu pasangannya untuk bakti dengan kedua orang tuanya. Bukan justru menyebabkan pasangannya durhaka. Berapa banyak istri yang buat suaminya durhaka sama ibunya. Pilih aku atau pilih ibumu? Ya ibunya lah. Gitu kan. Gak mungkin kamu yang dipilih. Kecuali orang itu lemah sekali imannya. Gak bisa Anda mau sandingkan diri Anda dengan ibu mertua Anda. Gak mungkin itu. Ibu itu yang melahirkan suami Anda. Anda tinggal nikmati di saat dia sudah sukses sekarang. Ibu ini yang mengandung dia di perutnya 9 bulan. Ibu ini yang mendidik dari kecil, suka dukanya. Pada saat dia lagi nakal, dia lagi sakit, dirawat, segala macam. Ibu ini yang membuat sampai dia menjadi seorang figur laki-laki yang membuat Anda tertarik sekarang untuk menikah dengan dia. Bagaimana Anda suruh suami Anda benci sama ibunya? Ini banyak terjadi. Nggak boleh. Tapi kan mertua saya cerewet itu saat ya resiko. Anda nikah sama anaknya ya wah itu cobaan dari Allah SWT. Sabar. Sabar. Justru Anda harus hadir di sini menjadi orang yang suruh suami, minta suami. Bahkan, ayo sudah lama mas kita nggak ke rumahnya ibu, ayo kita ke ibu yuk sekarang. Ajak dia supaya dia bakti sama orang tuanya. Itu baru benar. Karena secara hukum syar'i orang tua atau mertua Anda punya hak tadi sebagaimana kita lihat hadits ini di poin pertama, boleh menyuruh anaknya untuk cerai sama Anda. Karena itu hukum syar'inya begitu. Jadi pada saat Abdullah bin Umar
menikah, Umar tidak suka anak mantunya. Nah Umar di sini tidak suka radhiyallahu anhu karena memang anaknya itu, anak mantunya ini tentu ada masalah dengan agama. Kalau dekat dengan Allah SWT tidak mungkin Umar tidak suka. Kalau saya pernah dengarkan ada beberapa athar Abdullah bin Umar sedikit berubah ibadahnya. Kayak mulai telat ke sholat ya, tapi tidak seperti waktu sebelum nikah sama wanita ini. Maka Umar suruh ceraikan. Lalu Abdullah bin Umar nolak pertama karena dia suka. Di sini dikatakan uhibbuha, saya cinta sekali sama perempuan ini. Tapi karena Umar datang kepada Nabi SAW menjelaskan, Nabi suruh Abdullah bin Umar ceraikan. Jadi perlu anak mantu justru pendatang baru di rumah tersebut untuk membantu pasangannya bakti sama orang tuanya. Termasuk juga suami sebenarnya. Walaupun Anda punya hak di atas orang tua sekarang, orang tua si istri ini, Anda lebih nomor satu daripada ayah dan ibunya dalam hal berbakti dan seterusnya. Tapi bukan berarti baktinya pada ibu dan ayah dihapus. Aku pokoknya urus saya saja, nggak usah urus ibu dan ayahmu. Nggak bisa begitu, itu egois. Biarkan dia berbakti sama orang tuanya. Berikan dia kesempatan waktu silaturahim. Berikan dia kesempatan untuk berbicara, penuhi kebutuhannya. Ya. Bantu dia bakti dengan orang tuanya. Harusnya begitu. Ini bahaya karena kalau orang tua pasangan, ya, di sini menyuruh dia untuk bercerai, ini bahaya sekali. Harus kita bisa mengimbangi masalah ini. Baik, kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kalau orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya memang pintu itu masuk ke dalam surga. Sebagian salafus saleh pernah bersedih karena salah satu orang tuanya meninggal. Dari doanya mas satu meninggal. Ditanya, kenapa anda bersedih? Dia bilang, karena setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Tinggal setengah lagi. Yang saya harus jaga benar ini. Hanya dengan telepon, tanya kabar, penuhi kebutuhan, walaupun gaji anda kecil, berikan makanan kesukaannya walaupun cuma satu. Cuma ini kemampuan saya ibu ayah, mohon diterima, doain saya supaya rezekinya dibuka. Bakti sama mereka. Begitu saja. Sambil beriman kepada Allah, jaga kewajiban yang Allah berikan, masuk surga. Dijamin. Bahkan sabda Nabi SAW sudah pernah kita belajar itu ya. Ridullah fi ridul walid. Keridhaan Allah, kalau Allah sudah ridha, Allah penuhi semua kebutuhan kita di keridhaan kedua orang tua. Walaupun mereka fajir, Ustaz, jauh dari agama, walaupun mereka fajir. Urusan mereka dengan Allah SWT. Anda tidak usah menggugurkan bakti Anda kepada orang tua. Karena kalau mereka membekalikan anaknya, mereka berdosa. Kalau anak balas dengan durhaka, anak itu berdosa. Dua-duanya dihukum. Kan begitu. Kesempatan masih punya orang tua yang hidup. Allah arham dua-duanya sudah meninggal. Anda masih hidup orang tua, jangan disia-siakan. Pernah ada seorang anak muda datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau berjihad, saya mau hijrah bersama Anda. Saya mau tinggal di Madinah, mau hijrah di negeri hijrah, mau ibadah, mau dengarkan wahyu, menjadi sahabat dan saya siap berjihad. Anda ikutin saya dengan pasukan manapun. Apa jawaban? Apa perkataan Nabi SAW? Ahayyun walidak. Apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan, nah. Ya. Maka kata Nabi SAW, fafihi ma fajahid. Kalau gitu pulang dan dengan pada keduanya kau berjihad. Pahala jihad besar di sana. Bakti sama mereka. Makin tua umurnya, makin susah kita repot urus, makin besar pahalanya. Makin besar pahala. Kesempatan emas. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis yang terakhir di bab kita ini 340, tapi ada dua buah riwayat di sini ya. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil saudara perempuan ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Diriwayatkan Tirmidzi dan beliau berkata hadis sahih. Di sini kalau kita bicara tentang orang tua, ayah dan ibu, maka perlu Anda tahu dalam silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan, mana kira-kira yang paling berhak setelah kedua orang tua kita. Kalau ayah, saudaranya ayah, biasa Anda bilang paman. Ini pernah saya ingatkan ya. Makanya teman-teman yang sudah ikut ta'lim, nggak ada salahnya kita pakai istilah-istilah ini di rumah kita. Karena istilah bahasa Arab ini ada hubungannya dengan hukum syariat kita. Misalnya, saudara laki-laki, bahasa Arabnya am. Biasanya di orang Arab Indonesia juga bilang ami ya. Orang Arab kalau bahasa Arab yang benar ammi, pakai tasydid, ammi.
Indonesia biasa mengatakan ami, ami atau ammi juga oke. Ya, pokoknya dia benar-benar ammi sebenarnya. Misalnya nama paman saya Yusuf, saya mengatakan ammi Yusuf. Ya. Ini paman laki-laki dari ayah. Ini yang paling berhak dari seluruh paman kita. Ada kan juga paman dari ibu ya. Di Indonesia biasa dipanggil paman semua. Ini paman, ini paman. Sebenarnya paman dari ibu itu bahasa Arabnya khal. Kha, alif sama lam, khal. Beda. Kalau pamanku dari ibu kita bilang khali. Nah, orang Arab kalau bilang, dia beda ini. Hadha ammi, ini saudara ayahku. Laki-laki. Hadha khali, ini saudara ibuku. Laki-laki dua-duanya, paman semuanya. Tapi yang paling tinggi kedudukannya adalah, di antara kedua adalah paman. Yang ini, dari ayah. Kalau dari ibu, yang tinggi kedudukannya adalah saudari perempuannya. Nah, bahasa Arabnya, saudari perempuan ayah, ammatun. Tadi kan kalau saudara laki-lakinya am. Kita bilang ammati. Misal, tante saya bernama Khadijah. Saya mengatakan ammati Khadijah. Kalau saudari ibu, khalatun. Biasa kita bilang khalati, tanteku. Nah, orang Arab bedain tuh. Kalau saudari perempuan ayah, ammati. Ya. Kalau saudari perempuan ibu, khalati. Nah, dari tante-tante ini yang paling tinggi adalah khalah. Karena dia pengganti ibu. Ini yang kata Nabi SAW. Al-khalatu bimanzilatil saudari perempuannya ibu, pengganti ibu. Tentu kalau ibu masih hidup, ibu lebih tinggi. Tapi kalau ibu sudah meninggal, Anda berbakti pada saudari perempuannya. Ya. Saya subhanallah, waktu ibu saya meninggal, tentu sudah lama, tahun 79, saya masih 4 tahun waktu itu. Saya coba melanjutkan silaturahimnya kepada saudari-saudari beliau. Alhamdulillah, bifadlillah azza wajalla, Allah masih kasih saya beberapa orang tante dari saudari beliau. Dan sampai hari ini, beberapa tahun ada yang meninggal. Sampai hari ini tinggal 2 orang. Yang saya coba semaksimal mungkin, walaupun saya kadang-kadang masih merasa kurang ya. Coba lanjut silaturahim dengan mereka. Pengganti ibu. Bagaimana kalau ibu masih hidup, kita telepon, tanya kabarnya, kirimkan hadiah apa. Dijaga. Begitu juga ayah saya meninggal beberapa bulan yang lalu, rahimahullah. Beliau punya saudara yang hidup tinggal 2 orang. Jadi saya sekarang alhamdulillah Allah masih kasih 2 tante, khala, dan 2 paman, am. Yang juga saya coba bakti sama mereka semampu saya. Jangan sia-siakan. Ali bin Abi Thalib itu sering kali duduk di dekat pahanya Abbas, paman beliau, radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW juga tentunya. Lalu beliau mengatakan, wahai paman, ridholah kepadaku, wahai paman, maafkanlah kesalahanku. Karena dia tahu ini pengganti ayahnya. Seperti itulah. Kemudian beliau mengatakan, dan dalam bab ini terdapat banyak hadis yang masyhur di dalam kitab As-Sahih. Di antaranya adalah 3 hadis yang 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Salah satunya kena bakti sama orang tuanya menyediakan susu. Ya, tapi karena orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang susu tersebut dari malam sampai pagi. Lalu kemudian karena itu dianggap pendekatan diri kepada Allah SWT, Allah pecahkan batu yang menutupi gua. Ini kisah gua sudah masyhur sekali sebenarnya. Kemudian kisah Juraij, ya, yang sudah sangat masyhur juga, sudah pernah kita sebutkan. Ini sebenarnya sudah pernah disebutkan ya. Kalau teman-teman yang pegang bukunya, kisah tentang gua itu ada footnote nomor 327. Beliau mengatakan di bawah hadis nomor 13 dalam hadis kita, dalam buku kita. Ini kan kita belajar sekarang hadis nomor 340. Kalau Anda kembali ke awal-awal kitab, ada panjang lebar hadis tentang gua itu ya. Kemudian juga hadis Juraij disebutkan, ada footnote nomor 328, hadis nomor 264. Ada footnote di bawah kecil ya. Dari Abu Hurairah, ini juga pernah kita jelaskan. Kata beliau, ada juga beberapa hadis yang masyhur dalam As-Sahih yang tidak saya sebutkan demi keringkasan. Dan di antara yang paling penting adalah hadis Amr bin Abasa radhiyallahu anhu yang panjang, yang mengandung banyak kaidah dan adab Islam yang insya Allah akan saya sebutkan secara lengkap dalam bab harapan. Nanti hadis nomor 443. Ya, ada tulisan di footnote situ nih. Di mana beliau berkata dalamnya, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, yakni fi awwalin nubuwah, faqultu lahu ma anta, qala nabiyyun, faqultu wa ma nabiyyun, qala arsalani Allah ta'ala, faqultu bi ayyi shay'in arsalaka, qala arsalani bi silatir rahimi wa kasril awthani wa yuwahhidallaha la yushraka bihi syai'. Saya pernah menemui Nabi SAW di Mekah, yakni di awal kenabian beliau. Saya berkata kepada beliau, siapa anda? Ya. Ini hadis tentang Amr bin Abasa.
Waktu dia pertama radhiyallahu anhu masuk Islam, dia bertanya itu kepada Nabi SAW. Saya pernah menolong Nabi di Mekah, di awal kenabian, lalu saya berkata, siapa anda? Maka dia mengatakan, saya adalah Nabi. Lalu saya bertanya, apa itu Nabi? Maka Nabi SAW menjawab, artinya saya telah diutus oleh Allah Ta'ala. Saya bertanya, dengan apa dia mengutus anda? Maka SAW menjawab, Nabi SAW menjawab, dia mengutusku dengan ajaran silaturahim, menghancurkan berhala-berhala, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nah di sini itu cukup panjang, nanti akan ada penjelasannya di nomor 443. Kita sekarang di nomor 340, nanti akan ada bahasan sendiri masalah itu. Dan dengan ini alhamdulillah, keutamaan bakti sama orang tua sudah kita jelaskan. Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang dengan insya Allah. Pertemuan akan datang dengan bab ke-41, bab haramnya durhaka dengan orang tua dan juga memutus silaturahim.